Perkenalkan, nama saya Katisa Laki Pengalise, NIM 17520282, paralel IP5L. Saya di sini ingin menjelaskan pengembangan alternatif kebijakan. Sebelum dilakukan pengembangan alternatif, maka dilakukan identifikasi faktor penyebab masalah dan analisis guna mengembangkan alternatif. Pertanyaan yang penting untuk dijawab, apakah ada hubungan yang logis antara alternatif yang akan dipilih dengan tujuan yang akan diciptai? Dalam fase ini, perlu keseriusan, kecermatan, dan sensitivitas yang tinggi untuk permasalahan yang sifatnya sama dan pernah ditangani sebelumnya. Policy maker dapat memilih layaknya alternatif yang pernah digunakan. Untuk permasalahan yang baru perlu dituntut secara kreatif untuk menemukan alternatif tersebut. Perlu ditentukan kriteria-kriteria tertentu. Dalam fase ini, peran ilmuwan dan politisi menjadi penting. Ilmuwan dengan sejumlah teori atau konsep yang dikuasai, sehingga bersumber dari kajian ilmiah yang konseptual. Politisi dengan melihat seberapa besar perhatian dan upaya pemerintah, elit politik, misal dengan melihat besarnya anggaran untuk mengatasi persoalan, sehingga sifatnya praktis dan konkret. Alternatif hendaklah jangan hanya berupa rekayasa, akan tetapi bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun politis. Salah satu prinsip yang dipegang dalam pengembangan alternatif adalah menghadirkan sebanyak mungkin alternatif agar dapat diukur, diperbandingkan, dan dievaluasi. Namun, sehingga banyak alternatif, maka akan semakin kompleks kebutuhan akan data serta pengolahannya, di samping waktu pembahasannya lebih lama. Patton dan Swirsky 1993 mengemukakan sejumlah metode dalam pengembangan alternatif, diantaranya Rich Analysis, 2. Teknik Delphi, 3. Quick Services, 4. Liter Review, 5. Comparison of Real World Applications, 6. Analogis, 7. Brainstorming Strategies. Seksi alternatif kebijakan merupakan proses penilaian atas alternatif yang ada untuk selanjutnya dipilih yang terbaik. Menilai alternatif merupakan kegiatan memberi bobot pada masing-masing alternatif. Menurut QAD 1982, tahapan ini merupakan tahapan yang sangat vital karena akan menemukan apakah pilihan kebijakan yang diambil betul-betul implementable dan dapat mengatasi masalah. Kriteria yang dipakai adalah sejumlah jauh alternatif dapat dilaksanakan dan diterima semua pihak. Sejumlah isu yang sering muncul dalam seleksi alternatif ada 4. 1. Isu tentang asumsi dasar. 2. Isu tentang berbagai kriteria yang digunakan dalam seleksi. Yang ketiga, isu tentang pemilihan kriteria dan alternatif terbaik. Keempat, isu tentang dan kompleksitas proses seleksi. Sangat penting karena dimungkinkan munculnya sejumlah asumsi dan sudut pandang dalam perumusan masalah maupun alternatifnya. Perlu kesamaan asumsi dasar melalui penjelasan secara logis dan objektif tentang mengapa asumsi itu yang dipilih, faktor dan kondisi apa yang mendasari tersebut. Branch dalam Patton Swirsky 1993 menemukan beberapa kriteria dalam memilih alternatif, yaitu ada 4. 1. Realizability, political viability, economicity and fiscal possibility, administrativity,
operability. Mengukur apakah secara teknis alternatif yang akan dipilih bisa dilaksanakan. Sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Kupu-kupu di atas awan. Terima kasih kawan.